Itu urusannya si Bobby Kartanegara kakak nenek. What? Bobby? Bobby Kartanegara? Bobby? Ternyata kamu adalah intel. Kamu adalah pemberantas para tikus-tikus berdasi yang di kantor itu. Jawab, Bobby. Jawab. Oke? Kalau begitu laksanakan perintah yang sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo. Ya, hantam mereka, kasih rata sampai di akar-akar, sampai di lubang manapun. Kerjakan, shoot. Hati-hati sama Bobby. Lagi rame lagi nih Pak Tom kena kasus. Ya ampun, pantesan suaranya berat. Itu kalau ngopi, isinya pakai gula korupsi. Pantesan senyumnya manis. Ya ampun, itu kan gula rakyat Pak Tom. Hei, Pak Tom. Makanya kalau ngopi Pak Tom, itu airnya diminum, ngopi doang. Jangan toples-toples gulanya taruh di sini buat ditimbun. Hah, pantesan dia pilih 01. Kan isinya semuanya nggak bisa dipercaya. Pak Tom. Kalau Pak Tom ketangkep, kasihan nih Transformer nggak bisa bikin syuting lagi. Soalnya kan pengisi suara Optimus Prime ketangkep. I'm coming to the world. Pak Tom. Dulu enak-enak Pak Tom. Dulu ikut pemerintah kan dapat jatah menteri. Ikut 01 dapat jatah napi. Sekarang apa kerjanya? Nanti di penjara. Kerjanya apa? Paling juga jadi MC ulang tahun. Salam happy birthday buat Bang Hasbi yang baru ketangkap begal. Salam juga buat Bang Hendy yang baru ketangkap tangan sabu. Dan juga salam buat anak Abah. Tolong kirimkan salam, kirimkan saya pengacara. Tolong. Dunia perpolitikan makin seru lagi. 4 jam yang lalu postingan CNN itu, Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula. Memang seru sekarang, seru memang semenjak Pak Prabowo ini, memang seru pokoknya. Tapi ya, setelah aku pikir-pikir, pernah juga lah Pak Jokowi bilang, kalian hati-hati ya, sudah saya tandai nama kalian. Kurasa memang namanya tuh sudah dikantongi sama Jokowi gitu kan. Dia maraton kan dia serah terimakan ke Prabowo, biar Bapak Prabowo yang mengeksekusi, gitu nggak sih? Tikus-tikus kantor mulai ketar-ketir. Baru 9 hari menuju 10 hari bekerja, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka bersama tim-tim hebatnya mulai menunjukkan taringnya. 2 kasus besar mulai dipecahkan. Kasus Ronald Tanur suap 3 hakim. Ada juga yang terakhir ini yang agak lucu. Ada kasus Tom Lembong. Kasus gula tahun 2015-2016 akhirnya terpecah. Senyumnya manis, tapi dia punya cara main pahit sekali. Ingat, bertobatlah. Prabowo sudah dekat. Gila, Tom Lembong udah keren, ganteng, pinter lagi intelektualnya. Wah, kayak gini sih nggak heran ini kalau jadi menteri lagi nanti kalau pas Pak Anies jadi presiden. Itu kan semuanya belum tentu benar. Pak Tom Lembong itu bisa jadi cuman tersangka yang dijadiin di depan aja, karena sebenarnya pelakunya itu semua ada di kubu itu. Nah, Pak Tom Lembong ini cuma korban. Lihat aja nanti kebenaran akan terungkap. Tuhan akan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menemani pemirsa dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kasusnya Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 terkait dengan kasus impor gula. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang berkuasa kala itu? Ya, kala itu bangsa ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaan kedua, apakah selama ini Presiden Joko Widodo memang sengaja untuk melindungi para koruptor itu, lalu hari ini dieksekusi oleh Bapak Prabowo Subianto? Mungkin iya, mungkin juga tidak, karena ini semua adalah politik yang semuanya tentu punya kepentingan masing-masing. Pemirsa sekalian, tentu menjadi teka-teki yang begitu amat panjang ketika kita mengamati kasusnya Tom Lembong ini. Karena cerita yang beredar, yang melakukan impor gula itu bukan hanya Tom Lembong, tetapi hampir semua menteri perdagangan
Dan nama-nama itu kini mulai viral di media sosial. Yang terbaru adalah Bapak Zulkifli Hasan. Cerita-cerita tentang dunia perpolitikan ini semakin hari memang semakin memanas semenjak Bapak Prabowo Subianto menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Berawal dari kasusnya Ronald Tanur, di mana 3 hakim yang menerima suap itu akhirnya ditangkap. Dan kali ini Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Siapakah kira-kira yang berikut? Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal kasus Tom Lembong ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula. Kasus berawal pada tahun 2015-2016 waktu Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Nah loh, sekarang udah 2024, udah hampir 10 tahun. Kenapa baru sekarang? Apa motifnya? Saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Seperti itulah politik di Indonesia. Bagaimana menurut Bunda berita Tom Lembong? Saya di-tag banyak orang, ditanyain banyak netizen tentang Tom Lembong. Oke, saya akan jawab. Tuh anak Abah itu tetap pada posisi yang benar. Kalau Pak Tom Lembong terbukti bersalah, tentu saja kita semua mendukung proses pengadilan. Asal pengadilannya benar-benar adil, seadil-adilnya, tanpa ada politisasi. Paham ente? Ya, kita tunggu pengadilan. Ya, kita dengar Pak Tom Lembong mengatakan, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, karena sesungguhnya pengadilan yang tertinggi itu adalah pengadilan Tuhan. Oke? Gak masalah. Jangankan Pak Tom Lembong, seorang Abah Anies yang kami idolakan, kalau memang ada indikasi yang gak benar, silahkan proses pengadilan. Ya, gak usah netizen yang jadi hakim, gak usah. Ya, kita tunggu ini prosesnya baru berjalan. Syukur-syukur nanti Pak Tom Lembong bernyanyi hingga terbuka semuanya. Karena saat itu beliau ada pada bekerja pada saat kabinet Pak Mulyono. Ya, itu kalau kalian ingin tahu pendapat saya. Ya, kita lihat perkembangannya, ya. Apapun itu kita akan tetap dukung. Kalau benar, benar, kalau salah, salah. Itulah anak-anak Abah semuanya. Kita tidak intervensi hukum. Ya, kita akan lihat keadilan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan ini tidak ada politisasi, benar-benar seadil-adilnya. Paham? Hampir 400 miliar uang negara lenyap gegara gula. Kesel banget kan? Nah, berita ini bikin gue penasaran, terutama gue pengen tahu kronologinya. Yuk kita belajar bareng. Let's go. Mari kita mulai ya. Hari kemarin tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka dalam korupsi terkait impor gula tahun 2015-2016 bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS. Ya, mungkin ada yang lupa, import apa sih? Import ini adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Nah, ditangkapnya kedua tersangka ini memenuhi alat bukti tindak pidana korupsi. Jadi Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa 90 saksi dan didapatlah dua tersangka, yaitu Thomas Trikasih Lembong dan juga Direktur Pengembangan tadi tuh si CS ya. Nah, kita sedikit flashback ke tahun 2015 untuk mengetahui kronologinya. Tepatnya tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia berada dalam status surplus gula
sehingga tidak perlu impor gula. Oke, tidak perlu impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Bapak yang terhormat Tom Lembong malah memberikan izin impor gula kristal yang dimana oleh Kemendag PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Nah, padahal sesuai keputusan Mendag dan Industri tahun 2004 yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih itu adalah BUMN, bukan Kemendag. Oke? Nah, tapi berdasarkan persetujuan yang dilakukan Tom Lembong, ini impor gula dilakukan, dan impor gula ini tanpa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bahkan nggak ada juga surat rekomendasi dari kementerian-kementerian, sehingga sebetulnya nggak ada tuh rekomendasi kebutuhan realnya berapa. Tom Lembong ini asal tancep aja 105.000 ton gula, let's go kita impor. Nah, pada bulan Desember 2015 dilakukan rakor, ya, rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh Menteri Perekonomian saat itu. Dan salah satu pembahasannya bahwa ini Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula putih kristal sebanyak 207.000 ton. Nah, jadi kurang kan? Tadi surplus, sekarang malah jadi kurang. Terus dilakukan dong upaya-upaya, dan salah satunya adalah melakukan stabilisasi harga. Nah, dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan impor gula nasional sampai November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI ini memerintahkan bawahannya atas nama P melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Oke? Padahal dalam rangka pemenuhan stok harusnya yang diimpor itu adalah gula kristal putih atau GKP secara langsung, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN ya, bukan Kemendag. Nah, tapi yang dilakukan adalah dia mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Setelah itu, gula kristal mentah tersebut diolah oleh perusahaan-perusahaan swasta ini nih menjadi gula kristal putih. Yang ternyata ke-8 perusahaan swasta yang mengelola GKM menjadi GKP ini sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan dan minuman. Nah, setelah ke-8 perusahaan ini impor, lalu mengolah GKM menjadi GKP, lalu PT PPI seolah-olah membeli gula itu. Padahal senyatanya gula itu dijual sama perusahaan swasta ini nih, ya. Jadi perusahaan swasta ini tuh sebenarnya udah biasa jual ke pasaran atau masyarakat lewat distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan itu. Sehingga pada tahun itu harga gula yang harusnya biasanya 13.000 dijual menjadi 16.000 atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Dan parahnya tidak dilakukan operasi pasar. Nah, dari cara inilah PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan swasta tersebut. Nah, penetapan tersangka pada Tom Lembong dan CS ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan pada 3 Oktober lalu. Dan seperti yang disebutkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Bapak Abdul Qohar dalam konferensi persnya kemarin, ini disebutkan bahwa negara rugi kurang lebih 400 miliar. Sesek dada gue. Cuman ya, dia butuh uang kali. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Ceritanya ini memang sangat dan amat panjang. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa tidak dari tahun 2016 mereka yang adalah lembaga anti rasuah ini melakukan penangkapan terhadap Tom Lembong? Apakah ada dendam pribadi? Ataukah seorang Joko Widodo dia mau menjaga reputasi dirinya? Ataukah
Bapak Joko Widodo memang sengaja untuk membiarkan bahwa ini adalah batu sandungan bila di suatu hari nanti Tom Lembong macam-macam. Ceritanya, Anies Rashid Baswedan saat ini katanya sudah punya partai. Entah benar atau tidak, kita belum tahu pastinya. Katanya, Tom Lembong ini akan menangani urusan-urusan penting. Apakah ini juga merupakan upaya penjagalan? Kita juga tidak tahu. Siapa sih yang bisa membaca arah politik dari seorang Jokowi? Yang walaupun saat ini dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah rakyat biasa. Tetapi saya sangat yakin dan percaya kekuatan Jokowi dalam lembaga pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih patut untuk diperhitungkan. Akankah selamanya akan terus seperti ini? Bahwa orang-orang yang korupsi, orang-orang yang merampok uang rakyat akan dijadikan sebagai batu sandungan? Saya sebagai rakyat jelata hanya mau menaruh harapan bahwa mari dalam mengusut kasus-kasus korupsi ini hendaklah bersikap transparan. Hendaklah bahwa para perampok uang rakyat yang merupakan kejahatan dan musuh terbesar di bangsa ini harus dieksekusi mati. Itu adalah harapan kami. Aset, harta, dan kekayaan harus dirampok. Itu adalah harapan kami. Apakah Bapak Prabowo Subianto nanti akan membabat habis semua para koruptor yang ada di bangsa ini? Harapan kami sih harus seperti itu. Tetapi jikalau tidak diwujudkan itu semua, tentu ada spekulasi liar yang akan disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Ada apa? Ketika Anies Rashid Baswedan sedang sibuk dengan partai barunya, tiba-tiba Tom Lembong dijebloskan ke balik jeruji besi. Mari tetap kita amati dan pantau kasus ini. Endingnya akan seperti apa? Apakah hanya berakhir di Tom Lembong? Ataukah sengaja Tom Lembong ini dimasukkan ke dalam jeruji besi agar bisa membuka kasus-kasus besar lainnya? Apa kabar kasus 271 triliun? Apa kabar kasus 402 triliun? Dan apa kabar kasus 300-an triliun itu? Yang hanya panas-panas tai ayam, tetapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Kami berharap Bapak Prabowo Subianto mampu untuk memberantas segala pelaku koruptor yang ada di bangsa ini. Karena sesungguhnya rakyat Indonesia yang hidup dengan sumber daya alam dan kekayaan yang begitu luar biasa harus mendapatkan kesejahteraan, bukan kemiskinan seperti yang dirasakan saat ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kalian ingat menantu Pak Jokowi makan roti 400.000 sampai dihujat seluruh Indonesia. Dan ternyata itu adalah kode dari Mas Kaisang bahwa ada korupsi impor gula 400 miliar. Dan tersangkanya Tom Lembong. Kena kan? Nah jadi ngeri nih. Kemarin Mbak Erina di rumah sakit mewah pakai VVIP pas lahiran. Ini jangan-jangan kode ada korupsi di BPJS. Semoga cepat terungkap. Tertangkapnya Tom Lembong ya oleh Kejaksaan Agung ini kan banyak dikritik oleh orang-orang ya, entah itu lawannya Pak Prabowo atau lawan-lawannya Jokowi dulu ya, dikritik kenapa kasus 10 tahun yang lalu itu bisa terungkap kembali gitu, kenapa nggak dari dulu. Nah itu tuh ada kritikan-kritikan seperti itu. Sebenarnya begini, ini dari saya ya,
10 hari atau mungkin 11 hari ya kepemimpinan Pak Prabowo ini ya, Kabinet Merah Putih, itu sedang menunjukkan, sedang memberikan pesan kepada siapapun, mau dia memiliki masa besar, public figure dan siapapun, ya, kalau tidak bersih, kalau memiliki cacat hukum, apalagi tindak pidana korupsi, itu akan diproses, gitu ya. Jadi ini pesan sebenarnya yang dikasih. Kenapa sekarang dari beberapa hari ini temuan-temuan besar di kasus korupsi ini memang gak main-main, ya kan? Memang orang hebat, tokoh-tokoh, kemudian memang nilainya juga besar-besar. Dan itu selalu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK loh. Ya, ini ada pesan khusus gitu ya. Bukan kepada lawan-lawan politik, tidak. Ya, ini kepada siapapun ya, bahwa Kabinet Merah Putih tidak tolerir terhadap koruptor gitu ya. Nah, di sini saya cukup salut gitu ya. Kalau ini terus dilakukan, apalagi kita tahu ya, papernya impor itu kan diperjualbelikan oleh kartel. Ya, yang kartelnya pemainnya itu aja. Ya, yang di belakang dia adalah partai. Ya, penguasaan paper, ya, izin impor, ya, ini kan memang sudah lama dimainkan terus untuk mendapatkan fee, ya. Jadi satu hal yang kita patut banggakan, kebijakan untuk menghantam Pak Lembong ya, adalah selain untuk memberantas korupsi, ayo dong para pemimpin siapapun ya di negeri ini, pengusaha siapapun di negeri ini. Ya, yang terkait dengan bisnis-bisnis yang tidak nasionalisme, ya, permainan kartel yang tidak nasionalisme itu akan disikat. Tom Lembong yang baru 1 tahun jadi Menteri Perdagangan tertangkap korupsi gula dan merugikan negara sampai 400 miliar, guys. Tapi kalau lu lihat ya, ini kok mukanya masih bisa senyum-senyum manis begini gitu. Nih jadi pertanyaan di kepala gue kayak, apakah dia bangga, apakah dia happy ketangkap, atau gimana gitu. Kalian heran gak sih kalau lihat koruptor-koruptor tuh ketangkap tapi masih bisa dadah-dadah? Atau senyum semeringah? Kayak nggak ada apa-apa gitu. Sebelumnya tuh di kasus Harvey Muiz kalau kita lihat, si Harvey juga, ya walaupun dia nggak senyum semeringah sih, tapi dia terlihat tenang dan santai gitu kan. Dan istrinya si Sandra Dewi yang dipanggil sebagai saksi, minimal kan ada malunya gitu kan, walaupun terbukti atau belum terbukti gitu si suaminya ini melakukan korupsi, tapi kan ada indikasi melakukan korupsi, ya minimal ada malunya. Tapi kok dia kayak santai aja, happy aja, tersenyum bebas, dadah-dadah. Ingat kan nih tanda hati yang diberikan sama si Sandra Dewi gitu. Dan koruptor-koruptor lainnya kalau kalian tuh ingat gitu kan, ini agak lain nih menurut gue nih. Gue doang yang berasa begitu atau kalian juga? Karena kalau kita lihat di berita-berita luar negeri gitu kan, di China mungkin kan, atau di Jepang, mereka tuh kalau bikin kesalahan atau ketangkap korupsi, mereka tuh udah langsung nunduk. Karena apa hukumannya? Rata-rata hukumannya mati gitu, berat hukumannya. Tapi kok ya udahlah, berarti kan warga negara kita tuh indikasi bahagianya tuh tinggi gitu mungkin. Jadi walaupun udah tersangka, walaupun hukumannya mungkin berat banget gitu ya, hukuman sebagai koruptor, tersangka koruptor tuh berat banget kayaknya sih menurut gue. Jadi ya karena mereka bahagia, ya udah mereka tersenyum, chill. Ada 5 menteri di era raja yang sebelumnya, dan 1 menteri belakangan dijadikan tersangka dan ditahan. Padahal kelima menteri di era raja sebelumnya itu melakukan hal yang sama. Betulan atau tidak, menteri yang dijadikan tersangka dan ditahan di era kerajaan sebelumnya merupakan menteri yang agak membangkang gitu kepada sang raja. Dan kebetulan juga lagi dekat dengan seorang sosok yang menjadi momok perlawanan bagi sang raja. Tom Lembong korupsi kau. Bikin malu pendukung Anies saja kau. Kok bisa korupsi lah kau? Gula pun kau mainkan. Nggak ngerti aku nih jalan pikiran kau 400 M katanya.
Kok bisa senyum pula kau, tapi nggak apa-apa. Ini diselidiki. Kalau kenyataannya malunya, kau pendukung abah kau. Korupsi pula kau Tom Lembong. Aduh. Ya Allah, tangi turu guys aku melek motoku lagi tas melek lah ro videone Tom Lembong gawe klambi rompi. Rompi apa? Rompi sope duduk. Rompi penjahat alias koruptor. Ya Allah, hidup Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo. Mari ngene sapa ndang kroni-kronine menyusul. Kroni-kronine Tom Lembong dhewe sapa? Mengaku anti korupsi, tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang Tom Lembong ditangkap karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau ditangkap KPK, jangan korupsi. Sesederhana itu. Yang namanya politikus rata-rata kotor. Kemungkinan juga semuanya korupsi. Tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah? Wajarlah. Karena mereka itu kan cuma bikin rusuh, bikin rame, mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan. Kan penjara terbatas, jumlah aparat terbatas, ya pilih-pilih dulu lah. Wajar-wajar saja. Sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan? Orang yang berprestasi, kinerja bagus, yang tidak korupsi, dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan. Walaupun gagal juga. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Salam sehat dari Dipa Komala. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kebaring-baring kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkap-nangkapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang ngerugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Habis ini berani nggak nangkap-nangkapin yang lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener nggak pak? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya. Yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Aduh Pak Tom ada-ada aja. Roti 400.000 aja dibulinya habis-habisan. Padahal pakai duit dia sendiri kagak ngerugiin negara. Ini gimana Pak Tom? Cuma masalah gula sampai ngerugiin negara 400M. Aturan kemarin waktu dipanggil-panggil sama Gibran mah gak usah nyaut. Pura-pura budek aja. Jadi kan minimal Pak Tom gak seterkenal sekarang. Nah kalau kena kasus gini kan ya nyogok-nyogok dikit boleh lah. Gak ketahuan. Coba sekarang udah terkenal begini. Semua orang tahu bapak. Nyogok dikit ketahuan. Ini dari yang gue baca dulu kan Tom Lembong ini adalah Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2016. Nah, Kejagungan menduga kalau misalkan ada keterlibatan si Bapak Tom ini dalam perizinan gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Nah, korupsi impor gula ini diduga telah merugikan negara kurang lebih sebanyak 400 miliar. Terus Pak Abdul Qohar juga bilang kalau ini tuh nggak ada hubungannya dengan politisasi. Soalnya penyidikan tuh udah dimulai dari Oktober 2023 dan udah kekumpul saksi sebanyak 90 orang. Dan Kejagungan juga menetapkan Pak Tom sebagai tersangka karena udah adanya bukti. So, jangan mikir karena pemilu ya, ini penyidikan udah terjadi dari 2023. Tapi mungkin si Gibran udah dapat bocoran. Soalnya kemarin dia berani kan nyebut nama Pak Tom di debat cawapres kemarin. Nggak dikasih kendor. Tadi malam penangkapan koruptor. Tadi pagi penangkapan koruptor. Sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kasus gratifikasi mobil mewah keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang. Ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah.
Gila nggak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang kelama-lama pun keciduk. Yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal ditangkapnya Tom Lembong, kasus korupsi 400 miliar rupiah. Anak-anak Abah mengungkapkan kesedihan. Pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi, mereka memuji tentang kualitas dan kinerja yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, yakni Prabowo Subianto. Saya hanya berharap agar kasus penangkapan para koruptor ini memang murni untuk membabat habis para pecundang, para perampok uang rakyat yang ada di bangsa ini. Tidak ada unsur politik di dalamnya. Tidak ada unsur balas dendam di dalamnya. Karena kalau ada unsur balas dendam atau ada unsur politik, maka patut dicurigai partai-partai politik yang saat ini sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Patut dicurigai. Karena ada begitu banyak isu yang sudah didengar oleh masyarakat Indonesia. Dari Partai Golkar ada Erlangga Hartarto. Isunya sampai kapan? Ada Pak Bali Lahadalia. Sempat ada isu. Ada menantunya Jokowi. Sempat ada isu. Ada jet pribadi. Dan masih ada banyak lagi tentang isu-isu korupsi yang ada di bangsa ini. Kami sebagai rakyat hanya mendengar, menyimak berita di berbagai platform media sosial. Tetapi harapan kami bahwa itu bisa dieksekusi nyata. Bisa diberantas tuntas. Karena sesungguhnya manusia-manusia laknat, manusia-manusia yang merampok uang rakyat itu, harapan kami dari rakyat jelata adalah harus dieksekusi mati. Jangan biarkan mereka untuk mengotori Ibu Pertiwi ini. Kekayaan alam yang dirampok oleh segelintir orang demi kesejahteraan kelompok dan golongan mereka, yang sesungguhnya itu bisa disejahterakan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Alam Papua yang begitu indah, emas yang berkelimpangan, tetapi orang Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah fakta, ini adalah realita, bahwa banyak para penguasa di bangsa ini yang benar-benar serakah, yang benar-benar egois, yang benar-benar hanya mementingkan diri mereka sendiri, keluarga, kelompok, dan golongan mereka, tanpa pernah memihak, tanpa pernah berpikir tentang kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Semoga saja kata sejahtera itu bisa diwujudkan oleh Bapak Prabowo Subianto dari periode 2024 sampai 2029 itu. Harapan kami, dukungan kami tentang segala keputusan dan segala kebijakan yang tentunya akan menyejahterakan rakyat pasti akan disupport penuh oleh masyarakat Indonesia. Mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk menyimak berbagai macam peristiwa kasus yang ada di bangsa ini. Dan terakhir, harapan kami sebagai rakyat jelata bahwa hukum itu tidak tebang pilih, tidak tajam kepada rakyat jelata, lalu tumpul kepada mereka yang punya kekuasaan.
Yang kami minta bahwa dalam penegakan hukum, nilai-nilai keadilan dan kebenaran harus tetap dikedepankan. Begitulah kira-kira.